Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dipakai. Makanya kumaha ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sana main di sana aja tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain ila anqal. Wa alam, dan ketahuilah, anna salahad dunya wad din, bahwasannya baiknya dunia dan agama, mauqufun ala sihhati tafakkuri, tergantung atas benarnya tafakkur, betulnya tafakkur. Wa man a'ta haqqahu minhu, sesiapa yang telah memberikan hak tafakurnya, akhadha bihadzin wafirin, ia telah mengambil dengan jatah yang banyak. Min kulli khairin, dari setiap kebaikan. Wa qad warada, dan telah datang satu hadis, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sanatin, berpikir sesaat itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun full. Wa qala Aliyun karamallahu wajhah, Imam Ali berkata, la ibadata katafakkuri, tidak ada ibadah yang pahalanya menyamai tafakkur. Wa qala ba'dul arifina, dan sebagian orang-orang arif billah berpendapat, al fikratu sirajul qalbi, berpikir adalah cahayanya hati. Fa idza dhahabat fala adha'ata lahu, kalau berpikir telah hilang dari jiwa seseorang, maka tidak ada lagi perkara yang menyinarinya atau meneranginya. Fala adha'ata lahu. Wa majaril fikri katsiratun, dan tempat-tempat berjalannya pikiran itu banyak sekali. Faminha, dan diantaranya, wa huwa asyrafuha, itu yang terbaik, yang termulia, anta tafakkara fi ajaibi masnu'atillahi al-bahirati, engkau berpikir tentang betapa ajaibnya, betapa menakjubkannya ciptaan-ciptaan Allah yang hebat. Wa athari qudratihil batinati wa zahirati, dan asar, efek, pengaruh dari takdirnya Allah, maha kuasanya Allah, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Wa batha minal ayati fi malakutil ardi was samawat, dan apa yang telah Allah kirimkan berupa tanda-tanda di kerajaan bumi dan kerajaan langit. Wa hadza tafkiru yazidu fi ma'rifatika bidzatillahi wa sifatihi wa asma'ihi, dan pemikiran ini menambah dalam ma'rifatmu terhadap zatnya Allah dan sifatnya Allah dan nama-namanya Allah. Wa qad hathallahu alaihi biqaulihi, dan Allah telah menganjurkan untuk tafakur dengan firman-Nya, unzuru madza fis samawati wal ardi, lihatlah apa yang ada di langit dan di bumi. Wa anta min ajaibil masnuati, dan engkau termasuk betapa menakjubkannya ciptaan-ciptaan Allah. Fatafakkar fi nafsika, maka tafakurilah diri sendiri. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa fil ardi ayatul lil mukinin, dan di muka bumi terdapat tanda-tanda Allah untuk orang yang meyakininya. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan dalam diri kalian apa tidakkah kalian memperhatikannya. Di sini musannif mau menyampaikan bahwasanya baiknya dunia dan akhirat seseorang ini tergantung tafakkur yang ia miliki. Di sini banyak sekali hadis-hadis ataupun pernyataan ulama yang menunjukkan pentingnya tafakkur. Masyhur kita sering dengar, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sanatin, berpikir sesaat itu lebih utama dibandingkan ibadah 1 tahun full. Jadi kita berpikir mentafakuri indahnya ciptaan Allah, hebatnya ciptaan Allah, itu pahalanya lebih besar dibandingkan ibadah 1 tahun full. Jadi kalau kita ke lautan, Masya Allah, betapa hebatnya ciptaan Allah. Allah menciptakan air laut yang tidak pernah saat, yang tidak pernah kering, meskipun dibakar, dipanasi oleh matahari sepanjang hari, sepanjang tahun, tapi airnya nggak pernah kering. Kalau yang terlintas itu di pikiran kita,
maka itu sudah merupakan ibadah, bahkan ibadah yang lebih utama dibandingkan ibadah satu tahun. Naik gunung, di atas gunung, Masya Allah, indahnya ciptaan Allah. Allah ciptakan gunung untuk menjadi pasaknya bumi. Maka kita memandang gunung dengan pandangan yang seperti itu lebih utama daripada ibadah satu tahun. Ini kadang ke pantai, mau ngapain ke pantai? Refreshing, Ustaz. Pusing, di pondok mulu. Ini kalau niatnya kayak gitu, nggak ada ibadahnya itu. Mau kemana sekarang kita? Sekarang kita mau ngetrip, Ustaz, ke tengah hutan. Mau ngapain? Mau refreshing, pusing, jenuh, lihat betapa sibuknya ibu kota, pusing lihat dunia, pengen menyatu dengan alam. Itu nggak berpahala kalau seperti itu. Ngapain ke tengah hutan? Mau ngapain? Mau mentafakuri betapa indahnya ciptaan Allah. Allah kuasa menumbuhkan pohon-pohon yang begitu banyak di tengah hutan. Ini kalau ke hutannya seperti itu baru berpahala nanti itu. Ini yang tafakuru sa'atin khairun min ibadati sanat. Itu yang seperti ini modelnya. Tapi kalau buat jalan-jalan, buat main-main doang, itu nggak ada pahalanya nantinya itu. Maka di sini ulama katakan al-fikratu sirajul qalbi. Pemikiran itu ada cahayanya hati, pelitanya hati. Kalau orang sudah nggak lagi mentafakuri ciptaan Allah, maka hatinya itu akan gelap nantinya. Maka kita ini harus mentafakuri ciptaannya Allah. Fi ajaibi masnu'atillah al-bahirah. Bagaimana indah dan maha kuasanya Allah dalam menciptakan makhluk-makhluknya. Dalam Al-Quran, itu Allah telah terangkan bagaimana hujan turun. Padahal Al-Quran ketika itu diturunkan untuk yang namanya mukjizat, itu Allah turunkan sebagai bandingan daripada apa yang terjadi ketika itu. Orang-orang ketika itu, orang-orang Arab jahiliyah ketika itu senang dengan yang ada namanya syair. Maka Allah turunkan Quran sebagai adu banding daripada syair yang ada ketika itu. Tapi Quran yang Allah turunkan 14 abad yang lalu, atau bahkan hampir 15 abad sekarang ini, itu menerangkan sains yang ada sekarang itu. Hujan yang baru ditemukan teorinya beberapa tahun ke belakang, itu telah diterangkan oleh Al-Quran pada 14 abad tahun yang lalu itu. Orang-orang saintis, orang-orang yang menekuni sains baru mengerti, dari mana hujan ini berasal? Hujan ini berasal dari air yang teruapkan dari permukaan, kemudian terbang ke atas. Jadi ketika panas, itu maka air ini akan terangkat ke atas itu. Uap yang banyak berkumpul di atas itu. Uap yang banyak berkumpul di atas membentuk apa? Terbentuk sebagai awan. Ketika uap banyak berkumpul, maka semakin banyak semakin gelap. Semakin gelap sebuah awan menunjukkan betapa banyak uap yang berkumpul. Semakin banyak uap yang berkumpul, semakin gelap awan yang ada. Ini terangkan dalam apa? Dalam Al-Quran. Gimana ayatnya itu? Wa huwallazi yursilur riyaha fatuthiru sahabang thiqalan. Gimana ayatnya? Intinya dalam ayat tersebut, ini yang hafid-hafid nanti, ini pentingnya kalian sungguh-sungguh dalam sabak ini ya. Biar nanti kalau mengedalil nggak lupa ini. Ini mudah mengedalil lupa lagi. Wah, ini sebenarnya kodah kalau dalam ilmu hadis ini nggak ada betul fuadi ini ya. Hafalannya lemah. Kamu jangan jadi orang yang hafalannya lemah itu. Jadi sabaknya harus sungguh-sungguh biar nanti kalau mengedalil itu langsung ingat. Jangan kayak saya mengedalil malah lupa apa lagi ayatnya ini. Kamu harus sungguh-sungguh. Sabaknya harus sungguh-sungguh, ngafalinya sungguh-sungguh biar nggak pohoan. Biar nggak lupaan. Dalam ayat tersebut Allah katakan Allah kumpulkan awan dengan angin, kemudian ketika menjadi berat atau uapnya semakin banyak, maka Allah turunkan air tersebut dari langit. Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad 14 abad tahun yang lalu telah berbicara tentang Al-Quran. Betapa Al-Quran menerangkan itu semua. Seandainya tidak ada Al-Quran, entah bagaimana kemajuan sains sekarang ini. Tapi Quran datang dengan itu semua. Betapa hebatnya Al-Quran.
Pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahkan teori Big Bang sekalipun telah disebutkan dalam Al-Quran. Awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqa. Tidak mengetahuikah orang-orang kafir bahwasannya dulu itu langit dan bumi itu menjadi satu. Fafataqnahuma. Kemudian kami belah keduanya. Dan itu memang betul, dulu langit dan bumi itu menjadi satu itu. Kemudian dar meledak. Big Bang terjadi. Teori Big Bang belum lama diketahui belakangan ini, tapi Quran telah menyebutkan itu 14 abad tahun yang lalu. Andai Quran adalah karangannya Rasulullah, nggak mungkin terjadi. Tapi Quran merupakan apa? Wahyu ilahi. Ini semakin jelas menunjukkan kalau Quran merupakan wahyu ilahi. Karena Quran berbicara masa depan. Nah, maka ini dia, agama Islam adalah agama yang paling logik. Qurannya sendiri yang Allah turunkan untuk menolak orang-orang kafir Quraisy dalam masalah syair, berbicara tentang sains. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyun. Dan kami jadikan dari air setiap perkara itu hidup. Nah, ini menunjukkan yang namanya makhluk hidup itu 70 atau 80% komposisi makhluk hidup itu adalah cairan. Kita ini manusia, ini isi daripada tubuh kita cairan semuanya ini. Darah berbentuk cairan, semuanya cairan ini. Nah, ini apa? Ini Quran yang berbicara tentang sains. Nah, bahkan wa marajal bahraini yaltaqiyan. Allah membuat batasan di antara dua lautan yang tidak akan pernah bertemu. Atau wal bahril masjur, dan demi lautan yang terbakar. Nah, ini semua dibicarakan oleh Al-Quran. Nah, ini betapa hebatnya Al-Quran. Bahkan jibal sebagai autad, jibal sebagai pasak bumi pun telah disebutkan oleh Al-Quran. Nah, maka gunung yang menjulang tinggi ke atas itu, maka perkara yang masuk ke bumi, dia menusuk ke bawah, menghujam ke tanah, itu lebih panjang, lebih tinggi lagi dibandingkan gunung yang menjulang ke langit. Kamu yang suka naik gunung, naik Cermai, naik Sumbing lah, naik apalah, nah, itu Gunung Sumbing, bukan orang Sumbing, bukan. Nah, itu 3000 mdpl sekian, 4000 sekian. Nah, itu yang ke bawah menghujam ke tanah lagi, itu lebih tinggi lagi, lebih panjang lagi itu. Nah, ini siapa yang meletakkannya? Itu Allah. Bahkan Allah katakan wa kullun fi falaki yasbahun. Semua itu beredar pada garis edarnya. Nah, ini menerangkan bagaimana bumi beredar pada porosnya, bulan demikian, Jupiter demikian, Neptunus demikian. Semuanya beredar pada garis edarnya. Wa kullun fi falaki yasbahun. Allah katakan yasbahun. Padahal sabaha yasbahu itu dalam arti yang bisa kita gunakan artinya apa? Berenang gitu. Orang kalau berenang apanya yang gerak? Semuanya gerak gitu. Kepalanya gerak, tangan dan kakinya gerak. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bumi ataupun planet lain bukan hanya berputar pada garis edarnya. Selain dia berputar pada garis edarnya, dia pun berputar sendiri itu. Bumi berputar mengelilingi matahari tercipta tahun itu. Bumi mengelilingi matahari satu matahari full itu namanya satu tahun. Bumi berputar, dirinya sendiri berputar, maka itu terjadi satu hari. Wa kullun fi falaki yasbahun. Ini maha besarnya Allah. Tidak sampai situ saja, lafaz kullun fi falakin itu kalau dibalik sama itu. Kamu tulis kullun fi falakin. Itu kalau dibalik sama itu, kullun fi falakin juga itu. Ini maha besarnya Allah. Kebetulan Ustaz itu, enggak, Rabbaka fakabbir. Rabbaka fakabbir itu kamu tulis, kamu balik bacanya pun sama itu. Rabbaka fakabbir. Kalau di kita seperti kasur Ibu Ratna rusak atau apa itu? Kasur rusak ya. Kasur rusak itu kalau dibalik juga kasur rusak itu. Itu baru ada sekarang itu. Quran telah menyebutkan Rabbaka fakabbir 14 abad yang lalu itu. Kullun fi falakin pun sama 14 abad yang lalu. Betapa hebatnya Allah. Kita kalau baca Quran ini, aduh, isukan ujian, kan lancar. Itu aja dipikir itu. Tapi nggak pernah kita pikir ayat-ayat kauniyahnya Allah itu.
Nah, maka sungguh-sungguh lagi belajar bahasa Arabnya biar baca Quran tuh paham artinya. Ini baca Quran baca, arti mata ngerti. Jangan sampai seperti itu. Nah, usahakan 3 tahun, 4 tahun di Al-Madani bahasa Arabnya lancar sehingga nanti ketika baca Quran itu 80-90% mufradnya kamu paham itu. Kecuali mufrad gharib. Nah, mungkin nanti butuh untuk membuka tafsir dan sebagainya. Tapi bahasa-bahasa yang umumnya itu harus kita pahami. Paham ini? Ada masalah? Pertanyaan ada? Nah, ini ujian tinggal sebentar lagi. Nah, maka bukan liburnya, bukan. Libur mah keluar kelas juga libur kan. Nah, sungguh-sungguh lagi biar hasilnya maksimal. Apa hukum musik, baik mendengarkan atau melantunkannya? Nah, ini musik ala khilafin fihi. Maka kalau pendapat yang kuat mengatakan musik itu haram untuk didengar kecuali yang warid dari Rasulullah. Nah, yang warid dari Rasulullah maka itu halal untuk didengar. Dufuf, hadroh itu tidak apa-apa. Tapi isinya pun harus betul. Jangan sampai melantunkan nasyid padahal bukan nasyid. Ini sekarang ini kadang mentang-mentang bahasa Arab dinyanyiin aja dengan bebas padahal bukan nasyid itu. Jadi tidak semua yang berbau Arab itu Islami gitu loh. Karena Abu Jahal, Abu Lahab pun tinggalnya di Arab. Jadi mentang-mentang bahasa Arab ini, nasyid ini, enggak. Sering saya singgung Habitak pernah dinyanyikan, Masya Allah. Habitak ini bukan sholawat. Nah, itu jangan dinyanyikan, itu tidak baik. Maka nasyid yang bagus itu kalau tidak madahur Rasul, ya tawasul. Madahur Rasul, memuji Rasul, nah itu bagus. Tawasul, nah itu juga bagus. Di luar ini tinggalkan. Lantas musik-musik yang lain bagaimana? Nah, maka kalau ulama kontemporer itu mengatakan kalau musiknya tidak menjurus kepada hal-hal yang berbau fasik, maka tidak apa-apa. Tapi kalau musiknya kok menjurus kepada yang berbau fasik, maka itu jangan. Satu lagi nih yang jangan sampai kamu senang mendengarnya. Sekarang sering banyak diputar selawat DJ. Itu sangat amat tidak baik sekali itu. Kamu jangan sampai senang dengan hal-hal demikian itu. Itu nama Rasulullah disandingkan dengan DJ itu.